Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kurniawan Faiz. Ya, sekali lagi di video kali ini kita akan membahas materi TWK sesuai dengan FR ya, atau materi-materi yang setipe dengan soal-soal SKD tahun 2021, yaitu materi TWK yang butuh penalaran ya. Jadi TWK untuk tahun 2021 ini tergolong TWK yang sulit, butuh penalaran dalam mengerjakan soalnya, nggak cuma menghafal saja. Oke teman-teman, tentunya udah nggak sabar, silahkan siapin dulu alat tulis teman-teman dan kita kerjain, coba bareng-bareng. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain. Tidak boleh memasang kehendak kepada orang lain, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, mengembangkan sikap menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah. Pernyataan di atas yang termasuk dalam butir-butir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu sila keberapa teman-teman? Ada yang mau nyoba jawab? Ini sila kelima. Yang mana nih? Pengamalan Pancasila untuk sila kelima. Silahkan boleh jawab dulu di kolom komentar. Yuk, gak usah ragu-ragu teman-teman, berusaha untuk menjawabnya, silahkan. Oke, sudah ya. Oke, semoga jawabannya benar. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong ini bukan sila ketiga, melainkan sila kelima. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ini sila kelima. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain, kelima. Tidak boleh memasang kehendak, ini adalah sila keempat. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, sila ketiga. Mengembangkan sikap menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah, ini adalah sila pertama. 1, 2, 3. Jawabannya yang C. Di Privat Faiz biasanya nomor 1 selalu yang C nih. Kira-kira udah tahu nih alasannya. Yuk seru-seruan bareng. Karena C itu cinta. Yeay, kasih love dulu yang agak gepeng gitu ya. Lah nggak apa-apa. Yang penting diawali dengan bismillah. Ya kita seru-seruan, kita kasih dengan cinta. Supaya apa sih tujuannya ya? Supaya kita mencintai pelajaran yang mungkin teman-teman saat ini nggak suka ya, karena banyak penalarannya. Oke, aman? Lanjut ke soal kedua. Masyarakat Indonesia memiliki suku, agama, dan ras yang beragam. Perbedaan agama tak lantas membuat keutuhan bangsa terpecah. Sikap yang perlu ditanamkan dalam setiap individu agar pembangunan sosial tetap dapat terjadi sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah: A. Memiliki satu agama yang dianut. B. Ikut ambil bagian atas isu-isu yang tidak dipahami, tidak memaksakan agama kepada orang lain, mereferensikan agama tertentu bagi mereka yang belum beragama, hidup berkelompok sesuai persamaan identitas. Kira-kira yang mana teman-teman? Oke, sudah ya. Maka kita lihat dulu kata kuncinya. Kita memiliki suku, agama, ras yang beragam. Perbedaan agama ini tidak lantas membuat keutuhan ini menjadi terpecah. Sikap yang perlu kita tanamkan ya kan, dalam pembauran sosial. Maka dalam pembangunan sosial dengan adanya keberagaman tadi, maka kita harus menanamkan sikap toleransi. Kita harus menghormati orang lain dalam beribadah. Ya, kita tidak memasang kehendak agama kepada orang lain ya kan, sesuai dengan sila yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Oke, maka A, memiliki satu agama yang dianut. Ini bagus. Memiliki satu agama yang dianut bagus. Tapi mana yang menyatakan supaya ini tidak menandakan adanya perpecahan? Oke, hati-hati jangan sampai kegocek ya. Soalnya memang agak sulit, memang mirip-mirip semua. Oke, simpan. Ikut ambil bagian atas isu yang tidak dipahami. Oke, ini bukan. Tidak memasang agama kepada orang lain ya kan? Itu tidak menimbulkan perpecahan. Karena 1, 2, sekarang A dengan B ini kan, wah sepertinya membagongkan pilihannya kan. Jadi kita simpan dulu yang C. Mantap ini. Mereferensikan agama tertentu bagi mereka yang belum beragama, ini bagus, tapi yang diminta adalah yang tidak menimbulkan perpecahan. Berarti lebih kepada tidak memaksakan kehendak, toleransi kepada orang lain kan ya. Maka jawabannya yang C, paling tepat, nggak kegocek. Oke, aku pengen teman-teman coba di skor nanti nilainya berapa dari semua soal yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut merupakan salah satu bentuk bela negara yang dapat ditanamkan pada remaja, kecuali A. Mendukung potensi remaja menjadi atlet yang bertanding hingga level internasional. Membina remaja pelaku vandalisme untuk dapat membuat karya bertemakan Indonesia. Membina anak dan remaja untuk menjadi ultranasionalis. Mendukung sportivitas melalui keterampilan otomotif sesuai peraturan perundang-undangan.
Atau E, menggalakkan kegiatan yang memantik kedisiplinan seperti paskibraka, baris berbaris, dan patroli keamanan sekolah. Silakan teman-teman. Nah, soalnya pendek-pendek, menggocek, penuh penalaran. Nah, ini soal-soal TWK terbaru nih. Oke, sambil nunggu teman-teman, aku mau kasih tahu buat teman-teman yang pengen konten-konten CPNS lebih banyak lagi, bisa cek Instagram Febri dan Faiz ya. Di situ banyak konten-konten ya, CPNS, baik dari feed maupun dari yang bentuknya reels ya. Oke, kata kuncinya adalah bentuk bela negara. Oke, ditanamkan di remaja pada remaja, tapi yang diminta kecuali. Kalau mendukung potensi remaja menjadi atlet, ya itu jelas kita dukung, bukan yang kecuali ya. Membina remaja pelaku vandalisme, pelaku pengerusakan untuk dapat membuat KM bertemakan Indonesia, ya itu bagus. Membina anak dan remaja untuk menjadi ultranasionalis. Nah, apa sih ultranasionalis itu? Artinya nasionalisme yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, teman-teman. Maka inilah yang kecuali. Ada yang kegocek? Jawabannya yang C. Gimana? Cukup sulit ya soal-soalnya ya. Tapi aku yakin teman-teman udah terbiasa karena bentar lagi udah mau tes kan. Lanjut. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga integritas bangsa sesuai dengan pengamalan sila keempat adalah sebagai berikut. A. Menghormati hak orang lain. B. Tidak menggunakan hak milik untuk mengganggu kepentingan umum. Menghindari bergaya hidup mewah agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. D. Adil tanpa pandang bulu. E. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, yang mana kira-kira teman-teman jawabannya? Monggo kalau mau komen silakan. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga integritas bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang mana nih? Oke. Ya, kita lihat sesuai dengan sila keempat. Nah, ini menjadi jebakan juga kadang-kadang kan. Menghormati hak orang lain. Bagus, Kak. Mendukung integritas, tapi ini jebakannya nih. Sesuai sila keempat. Nah, ada kegocek mesti nih. Yo, yang jawab mana nih? Cek nih, ini bukan ya. Tidak menggunakan hak milik untuk melakukan kepentingan umum. Ini benar, menjaga integritas. Tapi ini silanya kelima. Ya, oke, ini sila kelima. Menghindari bergaya hidup mewah agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Benar, mendukung integritas. Tapi ini sila kelima. Adil tanpa pandang bulu, ini sila kelima. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini merupakan yang E, teman-teman ya, merupakan sila keempat. Maksudnya utamakan dalam kepentingan musyawarah ya teman-teman ya. Maka aman banget jawabannya yang E. Siapa yang tergocek? Komen di kolom komentar ya. Yang gak gocek lanjut lagi. Berikut ini yang bukan indikator cinta tanah air adalah A. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. E. Bangga menggunakan hasil produk luar negara. Yang mana ini hati-hati, pendek soalnya, tapi ini bisa menggocek, butuh penalaran seperti dengan judulnya ini. Oke, bukan indikator yang dimintanya, bukan indikator rasa cinta tanah air. Jiwa dan raganya bangga, ini masuk indikatornya. Jiwa patriotisme masuk, menjaga nama baik masuk, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara masuk, bangga menggunakan hasil produk luar negeri. Kata luarnya ini jadi salah nih. Kalau dalam negeri benar ya. Oke, yang E jawabannya. Mantap, nggak kegocek lagi teman-teman ya. Semakin seru ngerjain soal TWK ini teman-teman, semakin semangat juga tentunya ya. Oke, aman sepertinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut merupakan implementasi Pancasila di bidang ekonomi yang perlu kita wujudkan bersama, kecuali A. Keadilan perekonomian bagi masyarakat dengan mempersempit ketimpangan. Ekonomi berasaskan kekeluargaan, koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa. Adanya demokrasi ekonomi yang tidak dikuasai segelintir orang, mengarahkan masyarakat untuk menggunakan sektor perbankan negara untuk mewujudkan ekonomi nasional. Tuh kan, pilihannya bagus-bagus semua, soalnya pendek tapi bagus ya, membangunkan semua. Oke, buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalin like-nya, syukur-syukur di subscribe ya untuk mendukung channel pendidikan loh. Bisa terus berkarya di Indonesia ini luar biasa, nggak cuma channel hiburan ya teman-teman ya. Oke, silakan, kata kuncinya aku bantu. Berikut merupakan implementasi Pancasila di bidang ekonomi, tapi yang kecuali keadilan perekonomian bagi masyarakat dengan mempersempit ketimpangan. Mempersempit ketimpangan ya kan, bagus ya kan, adil artinya kan, ini bagus. Nah, ini bisa teman-teman cek ya, sebelum aku jawab ini bisa teman-teman cek di undang-undang ya. Pasalnya pasal 33 bisa, ntar aku bukain. Nah, ini tentang perekonomian disuruh sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Lalu teman-teman bisa cek di ayat keempatnya,
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan implementasi Pancasila di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi yang cocok bagi negara Indonesia adalah ekonomi berdasarkan Pancasila. Ekonomi berasaskan kekeluargaan. Tujuan ekonomi adalah untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan bersama-sama secara sosial. 4. Adanya demokrasi ekonomi. Nah, berarti mana nih? Kalau A tadi kan cocok ya, ini minta kecuali ya. Ekonomi berasaskan kekeluargaan ini juga benar ya. Ini karena diminta kecuali jadi bukan jawabannya. Koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa ini juga benar. Oke, maka yang dicari yang mana nih? Adanya demokrasi ekonomi yang tidak dikuasai segelintir orang. Benar. Kalau misalkan dikuasai segelintir orang berarti dimonopoli dong ya. Ini 4 ya, tapi yang diminta kecuali mengarahkan masyarakat untuk menggunakan sektor perbankan. Nah, negara untuk mewujudkan ekonomi nasional. Jadi tidak ya teman-teman ya, bukan implementasi Pancasila di bidang ekonomi nih ya. Maka jawaban yang paling tepat, dan teman-teman yang kegocek hati-hati ya, jawabannya yang E teman-teman. Oke, gimana jawaban kalian? Komen ya di kolom komentar ya untuk tanggapan soal nomor 6 ini. Kita masih kuat kan? Lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, buat kalian yang sedang persiapan CPNS tahun 2021, kalian bisa ikutan tryout yang sesuai dengan FR atau sesuai dengan kisi-kisi, yaitu di website Maxima. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal cek aja link di deskripsi videoku. Nah, ini linknya, tinggal klik aja teman-teman. Lalu muncul seperti ini, tinggal kalian bisa cek daftar TO di sini atau cara daftar. Nanti kalau kalian klik cara daftar maka akan muncul tata caranya. Langsung aja, aku anggap kalian udah bisa, langsung ke daftar TO di sini. Nah, silakan teman-teman bisa ngisi nama, alamat email kalian, lalu passwordnya jangan lupa. Setelah itu kalian bisa klik lanjutkan. Nah, kalau kalian sudah punya akun, kalian bisa langsung login di bagian sini. Nah, untuk bagian pilihannya ini tampilan websitenya, bisa beli tryout, tryoutku, hasil tryout dan seterusnya. Teman-teman langsung aja ke beli tryout. Nah, ini adalah tampilan untuk paket-paket tryoutnya, ada yang 15.000, 80.000 ya dan seterusnya. Dan nanti kalian bisa gunakan kode promo Alfaiz supaya kalian bisa dapat potongan harganya dan lumayan banget ya. Langsung aja kita ke paket combo 8 tryoutnya. Nah, ketika kalian mau beli paket, kalian gunakan dulu kode Alfaiz. Kapital semua teman-teman ya. Setelah itu terapkan, maka akan dapat potongan sebesar 32.000 sehingga harga yang kalian nanti bayarkan adalah 48.000. Langsung beli paketnya dan bayar, dan kalian bisa menikmati soal-soalnya. Ini udah banyak yang testimoni ya. Kemarin udah 3.000 lebih penggunanya, dan katanya soal-soalnya itu hot sesuai dengan kisi-kisi. Semoga rekomendasi TO ini bisa ngebantu teman-teman dalam belajar persiapan CPNS tahun 2021. Semangat buat kalian semuanya. Semangat dan cita-cita yang luhur, motivasi dasar, dan pembenaran perjuangan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Alinea yang keempat, ketiga, kedua, ke-1 atau pasal 1 ayat kedua. Oke, ini termasuk soal yang favorit sih, sering keluar ya, penjabaran undang-undang ini. Oke, yang pertama, alinea pertama itu tentang motivasi dasar ya, tentang kemerdekaan ya, tentang menentang penjajahan yang ada di muka bumi ini. Untuk yang alinea kedua itu tentang cita-cita. Alinea ketiga tentang motivasi spiritual, dan alinea keempat tentang tujuan negara, bentuk dan susunan negara. Maka yang diminta adalah motivasi dasar ya, pembenaran perjuangan, bebas dari penjajahan. Maka alinea pertama, gak kegocek teman-teman. Mantap untuk soal nomor 7. Gimana teman-teman untuk jawaban dari nomor 1 sampai nomor 7? Berarti dapat poin 35 yang benar semua ya. Sekali lagi, teman-teman bisa gabung di Instagramku. Nanti teman-teman bisa ikutan grup Telegram. Di situ ada kuis-kuis ya, biasanya setiap hari. Nanti teman-teman bisa share informasi di situ di grup Telegram kita, grup Telegram CPNS. Nanti teman-teman bisa join, lihat persyaratannya di bio Instagramku. Cek aja ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 8 aku pengen teman-teman mencoba dulu. Ini soalnya lumayan unik dan menggocek. Aku pengen kalian jawab dan kasih komentarnya, kasih alasannya nih, apakah benar jawabannya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah mendukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya. Makasih sudah like, makasih sudah share ke teman-temannya. Semoga berkah. Semoga teman-teman yang nonton bisa keterima di sebagai ASN tahun 2021. Dan sekali lagi terakhir, teman-teman bisa download soal-soal ini di kolom deskripsi.
gratis downloadnya, tapi pakai kuota sendiri teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.